tempat penasaran. Tiap hari kan mau ya? Tiap hari kan? Tiap hari ya, berapa juta? 5 juta tiap hari. Berapa malam kan apa? Tidak ada cerita. 5 juta. Apa ya? Tahan. 5 juta. Di situ. Dia bisa bagaimana tuh serangka laporan? Jilbab di pengalas dia. Kenapa tuh dalam pengalas jilbab sejak juta ini? Satu malam 5 juta. Banyak dia pancurin. Ini barang bukti yang didapat di lemarinya Tia. Ini sementara dihitung. Ini bayangkan coba. Ini barang bukti. Ini barang bukti. Yalah, kalau namanya kecewa, siapa yang tidak kecewa ya. Cuman kembali lagi kita kan cuma manusia juga. Nah, saya rasa langkah selanjutnya kita tunggu saja. Karena ini kan masih baru berproses. Sudah dilaporkan ke polisi? Ya sudah, karena saya sudah serahkan ke Reskrim. Kalau kerugiannya berapa Pak? Itu yang belum saya bisa simpulkan karena masih di audit Pak. Boleh ratusan juta Pak ini? Saya bilang pokoknya nanti kita tunggu saja ya. Karena kita masih shock dengan ini. Pak, untuk langkah ke depan Pak, setelah kejadian ini mungkin ada lebih diperketat atau bagaimana tuh? Setelah kejadian ini kita mau robah semuanya sistemnya lah ya. Sistem di kita punya usaha. Jadi komputer dirubah lagi. Semuanya kita robah. Kasus yang terjadi pada tanggal 22 November yang lalu di supermarket di Dimart, di mana sana kejadiannya pada tanggal 22 tersebut saudari WA ya, alias T yang melakukan atau bekerja di sana melaksanakan kegiatan yang diduga melanggar pasal 372, 374 untuk 63, mana yang bersangkutan sudah bekerja selama 3 tahun. Yang bersangkutan pun sudah mengakui bahwa terduga tersangka tersebut telah melakukan kegiatan tersebut. Bagaimana bisa terjadi? Pemilik toko saat itu sudah mencurigai beberapa waktu adanya kekurangan pemasukan yang selama ini terjadi. Pemilik toko berinisiatif untuk melaksanakan screening sebelum para karyawan meninggalkan tempat atau tokonya pada malam jam 22 tanggal 22 November ya. November yang bersangkutan dilaksanakan screening atau penggeledahan oleh pemilik toko. Bukan hanya yang bersangkutan, namun seluruh karyawan. Dan kedapatan saudari WA tersebut ditemukan barang bukti, ya, barang bukti
sebanyak 5 juta dengan atau uang pecahan 100.000 yang disimpan di dalam jilbabnya. Di dalam jilbabnya. Modus tersebut sudah berulang kali dilakukan. Banyak modusnya, bukan hanya itu. Salah satunya adalah menyimpan di dalam jilbab, kemudian diselipkan di casing HP, kemudian juga bagaimana bisa demikian uang tersebut tidak terregistrasi atau tidak terdata di dalam mutasi. Modus menekan tombol F9, jadi barang yang dibelanjakan itu tidak terekam bahwa barang itu sudah dibelanjakan, sehingga uang yang masuk pun tidak dimasukkan ke dalam kas. Jadi selama ini dari bulan Januari 2021 sampai saat ini bulan November, yang bersangkutan mengakui sudah berulang kali dengan total kerugian sebesar Rp291.267.500. Semua itu dari hasil penyelidikan, ada yang sudah dipergunakan dan ada yang masih cash. Barang bukti, ada 3 barang bukti, ada 4 barang bukti, 4 yang kita lakukan penyitaan. Yang pertama yang saat tertangkap tangan menggunakan digeledah, yaitu uang sebesar 5 juta pecahan 100. Kemudian yang kedua adalah uang sebesar 209.150.000 yang di depan ini, dengan pecahan 100.000 maupun ada yang 50.000. Kemudian yang ketiga adalah sapi yang dibeli sebesar seharga 13 juta. Dan kebetulan sapinya sudah kita sita, tapi kita titipkan di kandang. Ada fotonya di sini ya. Kemudian berikutnya adalah bukti kwitansi pelunasan gadaian tanah. Dia menggunakan uang itu untuk menebus tanahnya yang digadai. Tanah keluarga yang digadai seharga sebesar 67.717. Itu kwitansinya, bukti penggadaian uang. Jadi gitu rekan-rekan yang saya sampaikan mengenai kejadian yang baru saja kita lakukan penyidikan. Ada pertanyaan rekan-rekan? Izin Pak, terinformasi dari terduga pelaku ini sudah membeli tanah selain yang ditebus di gadaian itu? Bukan membeli ya, ini dia punya tanah yang sudah digadaikan oleh keluarganya. Namun dia tebus, menggadai hasil gadaiannya dia tebus, dia bayar sehingga tanah itu kan punya dia gadaikan. Dia tebus dengan sejumlah uang 67 juta sekian. Berarti tidak benar itu yang mana yang terduga membeli tanah ini? Bukan, tidak benar. Ya, baik, kan? Jadi uang tanah ini adalah tanah keluarga, cuma digadaikan. Entah sebelumnya sudah digadaikan karena mungkin butuh uang, tapi karena dia ada duit, dia tebuslah dengan uang yang dia miliki hasil kejahatan yang dia lakukan. Ada lagi pertanyaan rekan-rekan? Motor. Pak, untuk nominal sendiri Pak, apakah akan bertambah dari nominal yang sekarang? Sementara ini kita fokus ya dengan alat bukti yang di depan mata yang sudah kita lakukan penyelidikan, penggeledahan, penyitaan. Nah, nanti pengembangan bisa berjalan, ya, bisa berjalan. Nanti dalam pemeriksaan saksi ataupun si pelaku bisa kita kembangkan lagi. Tapi saat ini yang sudah ada pun kita bisa lanjutkan. Dari saksi sudah berapa yang diperiksa Pak? Saksi sudah 4 ya, di luar dari korban ya, di luar dari korban. Sudah 4. Pak, selain tersangka ini yang sudah ditetapkan ini, apa ada tersangka lain lagi yang akan berkembang? Tersangka sementara ini kita fokus kepada kejadian yang terdapat ada 1 karyawan yang membawa. Ya. Terlepas ada kecurigaan lain dari pemilik toko, tapi kan alat bukti itu yang bisa bicara. Ya. Apakah ada alat bukti yang mengarah kepada pelaku lainnya, itu nanti hasil pengembangan. Ya. Selain tanah dan sapi Pak, atas pengakuan tersangka sendiri digunakan untuk apa lagi?
uangnya? Cash, dia simpan cash. Sementara hasil keterangan selain tanah sapi dia ada cash. Ya. Sebenarnya enggak. Belum ada keterangan itu. Ya. Sementara itu aja. Jeratan hukum Pak yang dikenakan ke tersangka. Ya. Pasal 374 subsidiar 372 ya. Maksimal hukuman 5 tahun. Untuk kemudian junto pasal 63.